Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan program Live Update. Selamat menyaksikan. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update siang Tribunnews edisi Sabtu 10 Agustus 2024. Hari ini akan kami sajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Adila Risna, kita jelang live update siang selengkapnya. Tribunnews terungkap alasan Menteri Desa Percepatan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau DPDTT yang juga menjabat Ketua DPW PKB Jatim yakni Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim. Pihaknya tetap getol membuat pengaduan masyarakat atas ex-sekjen PKB Lukman Edy ke tim Cyber Polda Jatim. Rupanya sebagai pengurus partai di tingkat provinsi, ia merasa sakit hati dengan pernyataan Lukman Edy yang dianggap mendiskreditkan PKB dengan menyebut bahwa partai itu tidak transparan dalam mengelola keuangan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim Timur. Luhur Pambudi, silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, baik Adila. Jadi terungkap alasan Menteri Desa Percepatan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang menjabat sebagai Ketua DPW PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar atau biasa disapa Gus Halim tetap getol membuat pengaduan masyarakat atas pernyataan dari Sekjen PKB Lukman Edy ke tim Cyber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Ternyata sebagai pengurus partai di tingkat provinsi Jawa Timur, ia merasa sakit hati difitnah dengan pernyataan dari Lukman Edy yang dianggap mendiskreditkan PKB karena menyebutkan partainya tidak transparan dalam mengelola keuangan. Apalagi pernyataan tersebut disampaikan di depan khalayak publik melalui siaran pers berbasis audiovisual, online, dan cetak dengan mengundang awak media, ditambah lagi dengan konteks lokasi forum saat pernyataan tersebut disampaikan berada di PBNU. Menurutnya hubungan PKB dengan warga NU merupakan satu kesatuan, hanya saja secara keorganisasian yang dilandaskan konstitusi terbilang berbeda. PBNU dilindungi oleh payung hukum Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, sedangkan PKB dilindungi oleh payung hukum Undang-Undang Partai Politik. Misalnya mengaku kecewa dengan pernyataan Lukman Edy yang pihak pengurus PKB dari tingkat cabang, wilayah hingga pusat dengan menyampaikan pernyataan yang tidak didasarkan pada fakta dan data, apalagi belakangan diketahui pernyataan yang dianggapnya ngawur itu menimbulkan penyesatan di tengah masyarakat di wilayah Jawa Timur. Terbukti beberapa waktu yang Gus Halim mengaku terdapat sekelompok masyarakat yang sekonyong-konyong mendamprat atau mendatangi para pengurus PKB di berbagai tingkatan. Pertama kemarin yang menceritakan beberapa orang datang menemuinya di kantor DPW PKB karena masyarakat Tanjung menganggap PKB tidak transparan dalam mengelola pertanggungjawaban anggaran akibat termakan dengan pernyataan Lukman Edy tersebut. Saat disinggung mengenai adanya komunikasi terbaru dari pihak Lukman Edy yang berkaitan dengan permintaan maaf atau klarifikasi tabayun atas pernyataan kontroversial tersebut, Gus Halim menegaskan hingga Jumat 9 Agustus sore dirinya belum memperoleh informasi terbaru terkait itikat baik semacam itu. Ketahui Gus Halim menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor atas dugaan penyemaran nama baik ex-sekjen PKB Lukman Edy di Mapolda Jatim pada hari Jumat Agustus yang kemarin. Pantauan Tribun Jatim di lokasi, Gus Halim yang menumpang mobil Toyota Alphard warna hitam berkode Nopol L itu tiba di halaman gedung Ditreskrimsus Polda Jawa Timur sekitar pukul 14.38 waktu Indonesia bagian Barat. Tak seperti kedatangannya pada hari Selasa tanggal 6 Agustus kemarin yang didampingi oleh pengurus utama dari DPW PKB Jatim ataupun DPC PKB Kota Surabaya, ia kali ini tampak datang sendirian mengenakan kemeja batik lengan panjang bermotif flora perpaduan warna hijau muda dan coklat itu. Gus Halim menjabat tangan satu persatu awak media yang menantinya sejak siang. Gus Halim kemarin sempat menerangkan bahasanya kedatangannya kali ini memang adanya upaya khusus hukum atas dugaan penyemaran nama baik ataupun pelecehan berita bohong yang dilakukan oleh Lukman Edy, ex-sekretaris PKB. Ia mengaku telah mempersiapkan semua alat bukti jejak digital dugaan pelanggaran tindak pidana tersebut untuk nantinya diserahkan pada penyidik Subdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Sementara itu, kemarin kami juga sempat mengkonfirmasi pihak Kasubdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, yakni Ajun Komisaris Besar Polisi Charles P. Tampu Bolon. Bahasanya pihaknya memang benarkan
pada hari Jumat kemarin memeriksa Gus Salim sebagai saksi dari pihak pelapor atas dugaan kasus pencemaran nama baik tersebut. Namun upaya hukum tersebut masih berstatus sebagai aduan masyarakat sehingga pihaknya masih harus menelaah dan mendalami aduan masyarakat tersebut yang nantinya akan ditingkatkan menjadi laporan kepolisian di kemudian hari. Demikian reportase kami. Adila kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendes PDITT sekaligus Ketua DPW PKB Jatim yakni Gus Halim. Berikut untuk ketayangan. Bang, barang bukti ini, Gus. Oh, pastilah. Apa aja, Gus? Bisa disebut, Gus? Butuhkan nanti. Sama screenshotnya itu ya? Screenshot berita ya? Sama video juga? Oh iya, semua. Berita, video, online, cetak, pokoknya semua. Produk-produk smart apa, Pak? Oh. Gak ada satupun yang terlewat. Ya. Tribuners, konflik masyarakat dengan perusahaan kembali memanas di Seruyan. Adapun kali ini terjadi di Desa Bukit Bolu, Kecamatan Seruyan Tengah. Seruyan, Kalimantan Tengah, tepatnya di perkebunan PT Bangun Jaya Alam Permai atau BJAP. Berdasarkan video yang beredar di media sosial saat melakukan aksi, massa sangat marah hingga dikabarkan membakar sebuah mes karyawan afdeling PT BJAP pada Rabu 7 Agustus 2024, yakni sekira pukul 00:21 WIB. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kalteng. Ahmad Supriyandi, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik, terima kasih Adila. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Betul bahwa dapat kami sampaikan dari Kalimantan Tengah, konflik masyarakat konflik antara masyarakat dengan perusahaan kembali memanas di Seruyan. Kali ini terjadi di Desa Bukit Bulu, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atau tepatnya di perkebunan PT Bangun Jaya Alam Permai atau BJAP. Berdasarkan video yang beredar di media sosial saat melakukan aksi, massa yang sempat meneriaki dan terlihat sangat marah. Massa sampai membakar sebuah mes karyawan di afdeling PT BJAP pada Rabu 7 Agustus 2024 sekira pukul 00:21 waktu Indonesia Barat. Namun sampai sekarang masih belum diketahui penyebab pasti kemarahan massa hingga nekat membakar mes tersebut. Saat ini tim dari Polda Kalteng dan juga Polres Seruyan masih menyelidiki di lokasi kejadian. Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan kejadian tersebut bermula ketika keamanan mendapat laporan bahwa ada sekira 60 unit mobil di area perkebunan sawit pada Selasa 6 Agustus 2024 sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Namun masih belum diketahui dasar pihak keamanan menganggap bahwa sekelompok orang itu datang ke lokasi untuk melakukan pencurian. Melihat pihak keamanan, Erlan mengatakan bahwa sekelompok orang itu kemudian melarikan diri. Namun 2 unit pick up tertinggal. Keamanan juga menangkap 3 petani yakni inisial H, I, dan I serta satu lagi inisial P bekerja sebagai security di Sinarmas. Saat 4 orang itu diinterogasi, Erlan mengatakan bahwa mereka mengaku akan melakukan pencurian tandan buah segar atau TBS di lokasi tersebut. Erlan juga menyebut bahwa ke-4 orang yang ditangkap tersebut terbukti positif narkoba, namun hasil tes narkoba tersebut masih tidak dipublikasi. Penangkapan itu diduga menjadi pemicu kemarahan warga. Bahkan beredar video di lokasi kejadian, puluhan pria berteriak, lalu beberapa saat kemudian terdengar suara ledakan mirip seperti suara tembakan,
dan terdengar setidaknya hingga 5 hingga 8 kali. Suara itu membuat setelah terdengar suara tersebut kemudian membuat sejumlah massa yang berkumpul berusaha melarikan diri. Lalu di antara mereka ada yang berteriak kamera video, dan suara ledakan mirip seperti tembakan tersebut juga masih terdengar. Namun pihak kepolisian membantah bahwa ada tembakan yang diarahkan kepada massa aksi, dan kepolisian juga membantah bahwa ada yang tertembak, meski sempat beredar kabar bahwa ada seorang massa aksi yang tertembak. Namun Erlan Munaji mengatakan bahwa tidak ada benturan antara pihak kepolisian dan juga masyarakat, dan saat ini situasi sedang dalam keadaan kondusif, dan Erlan meminta agar masyarakat tidak terprovokasi ataupun tidak mempercayai informasi yang tidak benar. Baik, Tribuners, mungkin itu dulu yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke Adila dan juga rekan-rekan studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Ratusan massa Aliansi Demokratik Rakyat atau ALDERA menggelar aksi unjuk rasa di depan Polres Flores Timur. Massa memadati kantor polisi menuntut jabatan Kapolres AKBP I Nyoman Putra Sandita dicopot. Pendemo memadati Jalan Trans Pulau Flores di Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Flores. Paul Kabelen, silakan untuk laporan lengkapnya. Selamat siang rekan Kadila. Aliansi Demokratik Rakyat atau ALDERA yang adalah warga dari Kota Larantuka menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor kepolisian resor atau Polres Flores Timur di Kota Larantuka. Masa aksi datang membentangkan spanduk bernada kecaman dan salah satunya bertuliskan "Kita bukan teroris". Aksi ini sebagai bentuk protes mereka buntut dari salah satu warga di Kelurahan Amagarapati bernama Franciscus Dias yang diduga terkena tembak aparat kepolisian saat terjadi tawuran. Selain Franciscus Dias, satu lagi warga setempat yang diduga dianiaya aparat saat peristiwa tawuran, yaitu Petrus Kojan. Ratusan massa aksi memadati Jalan Trans Pulau Flores di Kota Larantuka yang berada persis di depan kantor kepolisian, dan dalam poin tuntutan mereka itu mereka meminta agar Kapolri dan Kapolda mencopot jabatan Kapolres Flores Timur AKBP I Nyoman Putra Sandita yang mereka anggap tidak layak untuk menangani persoalan yang ada di Flores Timur, khususnya di Kota Larantuka pada saat tawuran kemarin, lantaran Kapolres yang memimpin personilnya untuk mengamankan ataupun membubarkan massa aksi. Dan sedikitnya ada 7 poin tuntutan yang dilayangkan oleh massa aksi kepada Kapolres Flores Timur. Mereka juga mendesak kepada Kompolnas, Kontras, dan juga Komnas HAM, juga kepolisian di institusi Polri untuk membentuk tim investigasi independen mengusut tuntas kasus itu. Juga harapan mereka juga berharap agar oknum anggota polisi yang melakukan aksi brutal terhadap warga juga ditindak tegas dari institusi polisi sendiri agar jabatannya juga dicopot. Dan Kapolres Flores Timur AKBP I Nyoman Putra Sandita kemarin juga sempat beraudiens singkat dengan massa aksi. Beliau menerima mereka dengan tenang dan dengan nada yang kondusif. Beliau meminta agar pendemo tetap menjaga keamanan, dan seperti tuntutan yang disampaikan soal pencopotan jabatan, sebagai negara demokrasi Nyoman tetap menghormati
aspirasi dari masyarakat itu, dan apabila ia hendak pergi maka ia menyatakan diri siap untuk pergi dari Flores Timur, seperti yang ia saksikan ataupun ia dengar sendiri dari ucapan dari para pendemo. Nah, adapun masa aksi yang datang melakukan unjuk rasa ini buntut dari tawuran setelah Liga Final Liga 1 ASKAP PSSI Flores Timur yang mempertemukan Arsenal Terong melawan Ampos FC. Dan peristiwa ini menimbulkan beragam versi berdasarkan keterangan polisi yang disampaikan oleh Kapolres Flores Timur bahwa pemicu tawuran itu akibat dari euforia kekalahan Ampos FC yang menjadi runner up melawan Arsenal Terong, dan rivalitas dari Ampos FC yaitu pemuda dari Kelurahan Eka Sapta merayakan kekalahan tersebut dan memicu ketersinggungan dari pemuda dari Posto yang adalah pendukung Ampos FC. Namun warga di Kelurahan Eka Sapta sudah membantah pernyataan tersebut karena mereka anggap mereka hanya bereforia biasa dan tidak ada terjadi keributan ataupun tawuran. Dan pada saat kejadian di hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 malam atau saat tawuran itu, para pemuda Eka Sapta sedang berada di lapangan futsal untuk memeriahkan turnamen futsal menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Dan dampak dari tawuran ini adalah satu unit mobil anggota ataupun mobil patroli kaca belakangnya pecah, kemudian rumah dinas Kapolres dan Wakapolres serta asrama kepolisian juga menjadi sasaran lemparan batu, dan salah satu anggota kepolisian juga terkena lemparan batu hingga dilarikan ke rumah sakit dengan luka jahitan sebanyak 5 benang, dan ada satu anggota polisi lagi yang juga dianiaya namun belum diketahui kondisinya seperti apa. Kemudian korban yang bernama Franciscus Dias, warga Amagarapati, Kecamatan Larantuka ini, menurut keluarga, mereka menduga bahwa tembakan itu dilakukan aparat dari jarak dekat. Peluru plastik yang bersarang pada bahu, pada belikat kanan bagian belakang itu memiliki luka sedalam 7 cm berdasarkan hasil rongseng di Rumah Sakit Umum daerah Larantuka. Saat terkena tembakan, korban sempat tak sadarkan diri dan mulutnya mengeluarkan busa berwarna putih. Setelah dilakukan perawatan medis dengan cara dioperasi besok harinya, yaitu tanggal 6 pada hari Selasa tanggal 6 2024, Franciscus berhasil siuman dan sadar. Dan hingga saat ini keadaannya sudah lebih baik, namun keluarga tetap melakukan protes karena mereka menilai aparat sangat ataupun terkesan arogan dan brutal saat mengamankan warga yang dinilai menggunakan senjata api yang tidak sesuai dengan SOP. Demikian rekan Adila, informasi yang dapat saya laporkan terkait tawuran di Kota Larantuka, Flores Timur. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kapolres Flotim AKBP Inyoman Putra Sandita dan keluarga korban, yakni Marianus Dea. Berikut untuk ketayangannya. Karena saya memimpin ketika turun ke lapangan. Silahkan, saya sepakat, kita negara demokrasi. Apa yang tadi sudah disampaikan, saya sepakat. Dan saya siap, kalau memang permintaan Bapak Ibu, saya harus pergi dari laut tanah, saya pergi. Spontanitas dari masyarakat yang merasa kecewa dengan tindakan arogansi, ya saya bisa katakan arogansi atau brutalisme dari aparat penegak hukum, yaitu Polres Flores Timur. Yang seperti saya jelaskan bahwa konflik yang terjadi adalah antara Posto dan Kampung Baru. Namun dalam prakteknya mereka menggunakan senjata, melakukan kekerasan kepada warga Kelurahan Amagarapati.
Dan seperti kita tahu tadi malam, Frederick Abangdias itu menjadi korban yang ditembak dengan. Tribuners, nasib apes dialami Arman pada Rabu 7 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB, yakni pria pemilik warung di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Selosari, Kabupaten Magetan, menjadi sasaran baling. Korban yang diketahui memiliki smartphone merek Lenovo K5 raib digondol pria asing. Bahkan Arman mengaku tidak terasa saat ada orang yang masuk ke dalam warungnya dan pihaknya terbangun saat ada pembeli yang hendak memesan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Harian Surya. Febrianto Ramadhani, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, dapat kami sampaikan kronologi kejadian bermula ketika korban tertidur saat menjaga warung. Dan beberapa jam kemudian, tepatnya pukul 3:30 sore, korban ini didatangi pembeli. Dan saat terbangun, korban ini tahu-tahu HP-nya sudah tidak ada di meja, gitu ya. Sehingga ia mencari di sekitar dalam warung tapi tidak ketemu. Ia juga menanyakan konsumen itu, menanyakan keberadaan HP, tapi juga hasilnya nihil. Dan korban mencoba untuk menghubungi nomor handphone miliknya dan sudah tidak ada aktif. Ia juga inisiatif mengecek kamera CCTV yang kebetulan masih berada di satu lokasi ya, dekat warung kopi miliknya. Setelah dicek ternyata benar ada seorang pria asing masuk ke dalam warungnya lalu mengambil HP. Ia menuturkan harga HP sendiri beli bekas dengan harga Rp700.000. Namun ia tidak melaporkan kejadian itu ke polisi. Ia hanya berharap ada itikat baik dari pelaku supaya segera mengembalikan HP karena di dalamnya terdapat banyak data-data penting. Demikian yang bisa saya laporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Arman selaku pemilik warung. Berikut untuk ketayangannya. Singkat banget sih. Orang 3:30 saya istirahat, kira-kira orang udah nggak ada orang ya saya istirahat lagi. Kita bawa tiduran lah di sini. Malah kebablasan. HP itu saya taruh ditumpangin di dada sini. Nah begitu miring mungkin HP jatuh. Nah saya kan kebablasan tidur itu nggak berasa. Ada orang masuk saya nggak tahu. Nah begitu saya ingat, begitu bangun, oh ada gondrong itu pas lagi makan, saya langsung bangun. Nah, saya langsung nyariin HP, kok nggak ada. Saya tanya ke gondrong. Nah, gondrong tanya nggak tahu tuh, orang dia nggak tahu saya pegang HP apa enggak. Lo nggak di sini nggak ada, lo Pak Man di sini nggak ada. Jawab jadi gitu bilang. Tahunya hilang? Tahunya hilang ya pokoknya ya udah di telepon udah nggak aktif lagi. Udah itu. Terus tahu yang diambil orang itu gimana? Ya saya perkiraan aja. Setelah itu saya oh ya ada CCTV. Saya minta tolong ke Terjadi aksi vandalisme bertuliskan tolak Arema FC di sekitar Stadion Supriyadi, Kota Blitar pada Jumat 9 Agustus 2024. Aksi vandalisme itu terjadi menjelang pertandingan perdana Arema FC versus Dewa United di musim kompetisi Liga 1 2024 di Stadion Supriyadi, Kota Blitar pada Senin 12 Agustus 2024. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Mataraman. Samsul Hadi, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik. Selamat siang, Adila dan Tribuners. Ya, aksi vandalisme terjadi di sekitar Stadion Supriyadi, Kota Blitar menjelang pertandingan perdana Arema FC melawan Dewa United di Stadion Supriyadi, Kota Blitar pada 12 Agustus 2024 datang. Dan aksi vandalisme ini diketahui pada Jumat kemarin itu terjadi di beberapa titik di sekitar Stadion Supriyadi, Kota Blitar. Di dalam aksi vandalisme ini, pelaku yang masih belum diketahui itu melakukan coret-coret di sekitar Stadion Supriyadi. Kemarin ada sekitar 3 titik di sekitar Stadion Supriyadi yang dicoret menggunakan cat dengan tulisan tolak Arema FC, dan beberapa tulisan itu terdapat di
pintu gerbang stadion di sisi timur selatan dan juga sebagian ada di tembok perumahan yang berada persis di timur Stadion Supriyadi. Dan tulisan lainnya itu berada di pagar proyek yang tepat berada di utara Stadion Supriyadi. Terhadap aksi vandalisme itu, Polres Blitar Kota masih melakukan penyelidikan. Jadi polisi memeriksa bukti rekaman CCTV yang ada di sekitar Stadion Supriyadi. Dalam rekaman CCTV itu memang terdapat beberapa orang yang diduga melakukan aksi vandalisme di sekitar Stadion Supriyadi. Karena posisinya gelap dan kamera CCTV juga jauh untuk rekamannya, itu polisi masih kesulitan untuk mengidentifikasi. Diperkirakan kejadian itu pada Jumat kemarin sekitar pukul 1 dini hari. Dan untuk diketahui memang Arema FC pada musim kompetisi Liga 1 2024 ini akan menggunakan Stadion Supriyadi Kota Blitar sebagai home base. Jadi ada sekitar 6 pertandingan home untuk Arema akan digelar di Stadion Supriyadi Kota Blitar. Dan kemarin dari Polres Blitar Kota juga sudah melakukan rapat koordinasi terkait pengamanan ketika pertandingan Arema FC di Stadion Supriyadi. Dan terbaru, Dinas Pendidikan Kota Blitar juga mengeluarkan surat edaran kepada semua sekolah, mulai tingkat PAUD, TK, SD, sampai SMP di Kota Blitar, baik negeri maupun swasta, itu akan diterapkan pembelajaran secara daring saat Arema FC bertanding di Stadion Supriyadi pada Senin 12 Agustus 2024. Kebijakan itu diambil oleh Dinas Pendidikan untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas di Kota Blitar ketika ada pertandingan Arema FC di Stadion Supriyadi. Dan hingga hari ini tadi polisi juga menggelar gladi untuk proses pengamanan pertandingan Arema FC di Stadion Supriyadi Kota Blitar. Demikian Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Beredar sebuah video penangkapan dugaan penyalahgunaan kasus narkoba di Jalan Raya Trunojoyo, Kota Sumeneb, Madura pada Jumat 9 Agustus 2024. Adapun rekaman video beredar di WhatsApp tersebut berdurasi 57 detik dan memperlihatkan dua laki-laki sedang diringkus oleh anggota berpakaian polisi dan berpakaian preman. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Madura. Ali Syahbana, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, Adila dari Sumeneb, Madura melaporkan pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 beredar sebuah video berdurasi 57 detik yang dikabarkan penangkapan dugaan kasus narkoba di wilayah Kabupaten Sumeneb, tepatnya di Jalan Raya Trunojoyo, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Hal itu dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Sumeneb AKP Widiarti Sutioningsih bahwa video yang beredar tersebut adalah anggota dari Polres Sumeneb dalam penangkapan kasus dugaan kasus narkoba di wilayah Kabupaten Sumeneb. Pada hari ini disampaikan oleh AKP Widiarti Sutioningsih bahwa kasus tersebut ternyata ada 2 orang pelaku yang kini sudah naik menjadi status tersangka. Pertama berinisial IM berusia 28 tahun dan juga yang kedua berinisial MR 24 tahun dan keduanya sama-sama berasal dari wilayah Kecamatan Lenteng. Kedua tersebut terlibat dalam kasus dugaan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram. Saat ini kedua tersangka sudah berada di Polres Sumeneb untuk ditindaklanjuti pemeriksaan. Akibat dari perbuatan tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang nomor 35/2009 tentang narkoba dengan ancaman pidananya 5 tahun penjara.
Begitu dari Sumeneb, Adila melaporkan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ketiga sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar 12.000 atau 15.000 rupiah dan 17.000 rupiah. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik, begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak, yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, kita coba mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke satu sekolah. Tapi nanti Tribuners, sebuah rumah berkonstruksi kayu di Dusun Alwimani, Desa Bantan, Kecamatan Cotgirek, Kabupaten Aceh Utara, pada Jumat 9 Agustus 2024, sekira pukul 01.30 WIB terbakar. Dalam kejadian tersebut, 3 anak korban yang sedang tertidur lelap dalam kamar terpisah dilaporkan terpanggang. Adapun 3 yang terbakar itu merupakan 2 laki-laki dan 1 perempuan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Serambi News. Jafarudin, silakan untuk laporan lengkapnya.
Baik, dari Aceh Utara dapat dilaporkan bahwa kemarin pada 8 Agustus 2024 terjadi kebakaran sebuah rumah berkonstruksi kayu di Dusun Alumane, Desa Bantan, Kecamatan Cegiri, Kabupaten Aceh Utara. Dalam kejadian tersebut menewaskan 3 bocah, ya mereka adalah kakak beradik. Yang pertama adalah Nadila Mahira berumur 12 tahun dan 2 adiknya yang kembar, Muhammad Balki berumur 9 tahun dan satu lagi Muhammad Balkia juga berumur 9 tahun karena keduanya adalah merupakan anak kembar. Akibat kejadian tersebut, istri daripada Haji Wandi yang saat ini sedang merantau di Malaysia sejak 2 bulan yang lalu mengalami pingsan. Bahkan berdasarkan informasi yang kita himpun dari masyarakat berulang kali, pertamanya setelah mengetahui kejadian bahwa anaknya meninggal terpanggang tersebut, Fitriani yang berumur 30 tahun pingsan setelah mengetahui kejadian tersebut. Kronologi kejadian yang kita himpunkan, kebakaran itu terjadi sekitar pukul 1.30 dini hari. Saat itu korban Fitriani bersama dengan 4 anaknya itu masih tertidur lelap. Fitriani tidur bersama anak bungsunya Kaila yang masih berumur 3 tahun dan 3 anaknya yang lain tidur dalam satu kamar. Setelah mengetahui kejadian tersebut, kemudian Fitriani keluar untuk menyelamatkan anak bungsunya atau putri bungsunya dan kemudian mencoba memanggil sejumlah warga berteriak. Belakangan datang sejumlah warga ke lokasi tersebut dan berusaha untuk menolong. Namun sayangnya api sudah menguasai seluruh bagian rumah sehingga dalam waktu yang tak lama rumah tersebut bersama isinya dan termasuk 3 anak yang berada dalam rumah yang tidak sempat keluar tersebut itu ikut terbakar. Nah, kejadian tersebut juga menyebabkan mertua daripada Fitriani, Waidah, yang berumur sekitar 65 tahun juga pingsan setelah mengetahui ketiga cucunya itu meninggal dalam kondisi yang mengenaskan seperti itu. Kemudian sejumlah warga, puluhan warga datang ke lokasi kejadian untuk menyatakan duka cita yang mendalam atas peristiwa tersebut. Dan jenazah kemudian setelah dilaksanakan fardu kifayah kemudian dibawa ke tempat pemakaman umum dan ketiga kakak beradik tersebut, Nadila Mahira, kemudian Muhammad Balki dan Muhammad Balkia tadi dikebumikan dalam satu liang. Dapat kami laporkan juga bahwa orang tua korban yang Haji Wandi yang saat ini sedang merantau di Malaysia untuk mencari ringgit guna menghidupi keluarganya, setelah mendapat informasi tersebut langsung memesan tiket untuk pulang dan dilaporkan hari ini sudah tiba di Cegiri, Kabupaten Aceh Utara. Demikian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, para aktivis yang tergabung dalam Persaudaraan 98 mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Khofifah Emil di Pilgub Jatim 2024 pada Jumat 9 Agustus 2024. Deklarasi yang berlangsung di Surabaya tersebut dihadiri langsung oleh Emil Dardak sebagai bakal calon wakil gubernur. Diketahui dukungan tersebut juga dihasilkan melalui agenda rapat koordinasi atau Rakorda Persaudaraan 98 Jawa Timur. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Surya Balat. Yusron Naufal Putra, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Adila dan Tribuners. Ya, para aktivis yang tergabung dalam Persaudaraan 98 pada Jumat kemarin mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Khofifah Emil di Pilgub Jatim 2024. Deklarasi yang berlangsung di Surabaya ini juga dihadiri langsung oleh Emil Dardak sebagai bakal calon wakil gubernur. Ya, dukungan tersebut dihasilkan melalui agenda rapat koordinasi daerah atau Rakorda Persaudaraan 98 Jawa Timur, yang dalam kesempatan itu juga dihadiri oleh Ketua Umum Persaudaraan 98 Wahab Talahu secara langsung.
Ada sejumlah alasan yang melandasi kelompok ini dalam mendukung Khofifah Emil, di antaranya dilihat dari capaian kinerja selama 5 tahun kepemimpinan keduanya pada periode pertama kemarin. Ya, ini salah satunya pada sektor penurunan kemiskinan yang dinilai luar biasa. Dia mengutip Ketua Umum Persaudaraan 98 Wahab Talahu mengutip data bahwa kemiskinan di Jawa Timur pada 2021 berada di kisaran 11,40%. Dengan berbagai upaya strategis, angka kemiskinan itu lantas turun atau melorot di angka 9,79%. Bagi Wahab, hal itu adalah prestasi dalam upaya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Jawa Timur. Tak hanya soal kinerja, alasan dukungan itu juga lantaran hubungan harmonis antara Khofifah Emil yang dipuji oleh Persaudaraan 98. Menurut Wahab, hal itu termasuk jarang terjadi pada pasangan kepala daerah, dan karena biasanya begitu akan running di periode kedua, banyak pasangan kepala daerah pecah kongsi. Nah, hubungan harmonis itu dinilai sebagai modal penting untuk melanjutkan pembangunan di Jawa Timur selama 5 tahun ke depan. Sementara itu, Emil yang hadir secara langsung bersyukur atas dukungan yang didapat dari kelompok Persaudaraan 98 ini. Karena menurutnya dukungan ini termasuk dalam dukungan strategis. Kembali ke studio Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Baca Wagub Jawa Timur Emil Dardak dan Ketua Umum Persaudaraan 98 Wahab Talauhu. Berikut untuk ketayangannya. Menghadiri rakerda dari Persaudaraan 98. Ya, ini adalah pergerakan yang mengcover seluruh Indonesia, tapi di Jawa Timur kami bersyukur istilahnya jodoh ini bahwa rekan-rekan berkenan menyampaikan dukungan untuk Khofifah Emil dalam Pilgub Jawa Timur yang ada. Dan sebelum memberikan dukungan, kami terkesan dengan seberapa dalamnya rekan-rekan Persaudaraan 98 melakukan penelaahan. Siap. Mau Pak Ketum. Oke, terima kasih. Kami Persaudaraan 98 dalam hal ini Jawa Timur, yang dimana sudah terbentuk 38 DPC Persaudaraan 98 Jawa Timur, mendukung penuh Ibu Khofifah dan Mas Emil. Tentu didasari oleh alasan yang prinsip. Pertama adalah karena prestasi mereka berdua, dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong menggelar pasar murah di alun-alun Aimas Jumat 9 Agustus 2024. Kegiatan pasar murah tersebut dibuka oleh penjabat Bupati Sorong Edison Siagian dengan mengetuk ketifah. Adapun PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong, yakni Mustika Baiduri, mengatakan bahwa gerakan pangan murah turut melibatkan organisasi perangkat daerah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sorong. Aldi Tamge, silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih Pak Sadilah yang dapat kami kabarkan dari Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong menggelar pasar murah di Aimas Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya pada Jumat 9 Agustus 2024 kemarin. Kegiatan pasar murah itu dibuka langsung oleh pejabat Bupati Sorong Edison Siagian dengan bentuk tiba di hadapan warga Kabupaten Sorong dan Forkopimda. PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong, Mustika Baiduri, dia mengatakan bahwa gerakan pasar pangan murah itu melibatkan organisasi perangkat daerah atau OPD. Itu ada dari Dinas Perikanan, Peternakan, TP Habun, Bulog, Pedendakop, Distributor Intan Jaya, dan berbagai unsur lainnya yang dilibatkan. Kegiatan itu bagian dari upaya stabilitas pasokan dan harga pangan dan pengendalian inflasi di daerah, khususnya Kabupaten Sorong. Selanjutnya kegiatan itu juga menyambut hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Dia juga mengatakan bahwa pasar murah itu berupa yang disediakan itu dari dinas-dinas terkait berupa bahan pokok berupa telur, ikan, beras, gula, cabai rawit, cabai merah, bawang putih, sayur, dan ayam potong, dan ada lainnya yang disediakan di pasar murah. Selanjutnya juga kata dia, ya, pihaknya juga akan kembali menggelar pasar murah itu pada Senin 12 Agustus 2024 datang besok
Olehnya itu dia berharap dengan adanya gerakan pasar murah tersebut dapat mempercepat kebutuhan pokok warga di wilayah Kabupaten Sorong. Demikian Mas Adila yang dapat kami dapatkan dari Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, pertemuan kami telah menghimpun wawancara bersama PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong, Mustika Baiduri. Berikut untuk tayangan. OPD terkait seperti Dinas Perikanan, Dinas PPH Bun, Dinas Peternakan, juga dari Perindakop. Bulog dengan distributor Tanjaya kebetulan hari ini. Ini dalam rangka apa, Bu? Dalam rangka untuk stabilisasi harga pangan yang sedang melonjak ini toh, termasuk juga dalam rangka HUT RI yang ke-79. Ini sekaligus pengendalian inflasi, Bu? Ya, stabilisasi harga. Ya, inflasi Kabupaten Sorong berapa? Sehingga Kemarin setelah dirilis 2, ya. Naiknya sedikit saja 0,9, tepatnya 1. Kita pasarkan itu bahan-bahan pokok, terutama yang sekarang kita lihat sendiri ya lagi laku-lakunya, telur, ikan, terus gula, beras, dan yang lagi naik-naiknya lagi ngetren di inflasi itu cabai rawit, cabai merah, gitu. Sayur mayat juga kita jual. Berapa banyak ini? Dari OPD masing-masing cukuplah untuk masyarakat Kabupaten Sorong ini. Nanti kalau tidak di tanggal 12 lagi kita layani masyarakat. Ibu, subsidi pemerintah untuk pangan murah ini berapa? Nilai subsidinya kemarin itu nilainya 40. Untuk kegiatan jadi untuk 20 untuk hari ini dan 20 untuk hari ini. Semarak Hari Kemerdekaan sudah mulai terasa di kota Jambi pada minggu pertama Agustus 2024. Adapun bendera merah putih juga sudah mulai banyak terlihat di sepanjang jalan protokol. Berdasarkan pantauan Tribun Jambi, yakni di sekitar kawasan Tugu Kris, Siginjai, sudah banyak terdapat umbul-umbul hingga bendera merah putih. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jambi. Yon Rinaldi, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih Adila. Tribuner di Kota Jambi di menjelang 17 Agustus 2024 ini sebenarnya Hari Kemerdekaan sudah mulai terasa, di mana masyarakat sudah mulai memasang umbul-umbul di depan rumahnya. Di sana itu di jalan protokol juga sudah mulai banyak umbul-umbul maupun bendera yang terpasang atau dipasang oleh masyarakat hampir di setiap jalan protokol, termasuk juga di perkampungan dan di perumahan. Nah, ini juga sesuai dengan arahan dari pemerintah Kota Jambi, di mana pemerintah Kota Jambi mengeluarkan surat edaran agar masyarakat Jambi itu memasang umbul-umbul di depan rumahnya, bendera dan umbul-umbul di depan rumahnya mulai dari tanggal 1 Agustus 2024 kemarin sampai tanggal 31 Agustus. Surat edaran itu juga menghimbau kepada masyarakat juga UPD dan instansi terkait selain memeriahkan juga mengadakan acara-acara atau kegiatan-kegiatan untuk menyemarakan 17 Agustus di tahun ini. Nah, seperti biasa kalau sudah 17 Agustus ini juga banyak sekali penjual-penjual bendera yang ada di sekitaran Kota Jambi, di mana hampir di setiap sudut Kota Jambi itu banyak terdapat penjual bendera merah putih. Demikian Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama seorang warga yakni Agus Rizal. Berikut untuk ketayangan. Bang, gimana 17-an tahun ini, Bang? 17 tahun ini agak meriah karena kita sudah dianjurkan untuk memasang bendera merah putih serta umbul-umbul yang berisikan bendera merah putih, dan peringatan 17 Agustus tahun ini sangat meriah. Di mana-mana orang antusias dalam kegiatan 17 Agustusan, baik di RT-RT maupun di kelurahan maupun di instansi, semua masang bendera merah putih dan umbul-umbul. Abang semenjak kapan masang umbul-umbul di rumah? Saya mulai awal 1 Agustus 2024 saya sudah mulai memasang bendera merah putih karena saya punya semangat proklamasi karena lahir tanggal 17 Agustus. Jadi
Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Petalolo melakukan gerakan tanam bawang secara simbolis bersama kelompok tani Lara Poindo Kelurahan Kawatuna pada Kamis 8 Agustus 2024. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu bersama sejumlah pihak itu dalam rangka pengendalian inflasi di Kota Palu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Palu. Fadila, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Adila dan selamat siang Tribuners dimanapun berada. Dapat saya laporkan pada hari Kamis 8 Agustus 2024 kemarin, Wali Kota Palu yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Petalolo melakukan gerakan tanam bawang secara simbolis bersama kelompok tani Lara Poindo di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Adapun kegiatan itu diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu bersama sejumlah pihak dalam rangka pengendalian inflasi di Kota Palu. Irmayanti Petalolo menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki makna yang sangat penting, terutama dalam upaya untuk mengendalikan inflasi di Kota Palu. Menurutnya inflasi merupakan tantangan besar yang bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Adapun salah satu faktor mempengaruhi inflasi adalah fluktuasi harga pangan termasuk bawang merah. Dengan adanya gerakan ini, tanam bawang merah, pemerintah Kota Palu berharap dapat meningkatkan produksi bawang merah di Kota Palu sehingga pasokan bawang merah di pasaran dapat terpenuhi dan harga dapat stabil. Irmayanti menyatakan hal ini tentunya akan berdampak positif terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Adapun Sekretaris Kota Palu itu juga mengajak warga Kota Palu untuk mendukung dan juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Mari kita jaga dan rawat tanaman bawang merah ini dengan baik sehingga kita dapat menikmati hasilnya bersama-sama di kemudian hari. Adapun sebanyak 400 kg bibit bawang merah ditanam di lahan seluas 1 hektar dengan membutuhkan proses pemeliharaan sekitar 2 bulan hingga masa panen. Diketahui juga luas lahan hektar lahan bisa memproduksi hingga 6 ton bawang merah. Gerakan menanam bawang itu juga menjadi salah satu program pemberdayaan masyarakat. Terdapat 4 ton bibit bawang juga dibagikan ke masyarakat di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore. Demikian rekan Agdila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Petalolo. Berikut untuk tayangannya. Hari ini kita melaksanakan penanaman bawang di lahan seluas kurang lebih 1 hektar ya. Dan ini dilakukan kegiatan penanaman bawang ini dalam rangka melakukan gerakan menanam yang merupakan salah satu upaya untuk pengendalian inflasi di Kota Palu. Jadi karena memang bawang ini juga merupakan produk juga salah satu produk unggulan di Kota Palu, kami berharap bahwa penanaman bawang ini akan semakin banyak dilakukan untuk mengantisipasi kelangkaannya bawang merah di pasaran. Ini yang dilakukan. Selain ada juga penanaman untuk komoditas produk yang lainnya seperti rica kecil ya, rica besar dan beberapa produk-produk lainnya yang sudah ditanam. Jadi gerakan menanam bawang ini adalah salah satu yang dilakukan lagi pada hari ini. Ya. Ini Bu mungkin berapa kilo dan juga berapa luas lahan yang ditanam? Kalau luas lahan 1 hektar Pak ya, silakan untuk kalau ditanam 1 hektar ini dia menghasilkan. Saya baru pertama ini. Oh ini gerakan pertama. Pertama menanam. Oh biasanya 6 ton. 6 ton 1 hektar bisa menghasilkan 6 ton bawang. Ibu saya ikut Palu ada kontribusi bawang merah untuk inflasi kita ini kan hampir 90%. Iya. Pemicunya adalah bawang merah. Iya. Nah dengan luasan 1 hektar ini itu kan sangat tidak cukup ini untuk. Ini mungkin satu target kita 4 hektar ini. Targetnya 4 hektar. Tadi permulaan 1 hektar, target kita 4 hektar. Tentunya kita melihat lagi terkait dengan ketersediaan lahan, mungkin nanti akan kita bisa. Selain di Kawatuna mungkin ada di tempat lain diprogramkan.
Di Kayu Malu ya? Kayu Malu ya, Di Duyu. Oh, di Duyu. Ya, itu produk bawang juga ya, penanaman bawang. Tribuners, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri menggelar screening kesehatan untuk ratusan pegawai SKPD di lingkungan Pemkab Kediri Jumat 9 Agustus 2024. Adapun screening kesehatan tersebut meliputi pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan kadar gula darah, kolesterol, asam urat, serta lingkar perut dan berat badan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim. Lutfi Husnika, silakan untuk laporan lengkapnya. Tribuners, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri menggelar pemeriksaan kesehatan gratis pada ratusan SKPD di wilayah pemerintahan Kabupaten Kediri pada Jumat 9 Agustus 2024 pagi. Pemeriksaan kesehatan ini merupakan satu rangkaian dengan agenda jalan sehat serta senam bersama yang digelar di lingkup keluarga besar pemerintah Kabupaten Kediri. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Ahmad Khotib mengatakan tujuan digelarnya pemeriksaan kesehatan ini adalah untuk mendeteksi adanya potensi penyakit tidak menular secara dini, sehingga penanganan yang dilakukan bisa lebih cepat dan tepat. Pemeriksaan kesehatan sendiri meliputi pemeriksaan tekanan darah atau cek tensi darah, kemudian pemeriksaan kadar gula darah, asam urat, kolesterol. Selain itu juga ada pemeriksaan lingkar perut dan tinggi badan untuk mengecek apakah adanya potensi obesitas. Kemudian apabila ditemukan adanya indikasi mengarah ke penyakit tertentu, nantinya para peserta akan diarahkan untuk konsultasi langsung oleh dokter dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Dan apabila memang dibutuhkan penanganan secara medis akan dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Dr. Khotib mengatakan adanya pemeriksaan kesehatan ini juga dilakukan untuk mencegah penyakit kadar gula darah tinggi yang meningkatkan risiko diabetes. Selain itu, kadar asam urat yang tinggi juga dalam jangka panjang akan berpengaruh pada kinerja ginjal. Tak hanya itu, pemeriksaan kesehatan ini juga mencegah adanya penyakit kardiovaskular atau sakit jantung, sehingga nantinya apabila ada indikasi tertentu yang mengarah ke salah satu penyakit tersebut akan disarankan untuk diet sehat. Terkait pasien yang memerlukan rujukan, Dr. Khotib mengatakan tak perlu khawatir karena seluruh SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Kediri sudah tercover jaminan kesehatan, baik itu di level vaskes tingkat pertama maupun vaskes lanjutan. Dr. Khotib pun berpesan pada seluruh masyarakat terutama di wilayah Kabupaten Kediri untuk lebih memperhatikan pola makan dan menjaga kesehatan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali.
Tribuners, pembukaan Tombohon International Flower Festival 2024 atau TIF berlangsung meriah pada Sabtu 10 Agustus 2024. Diketahui ribuan pengunjung tampak memadati di pusat kota Tombohon. Adapun event tahunan yang selalu dinanti-nantikan tersebut juga menarik minat wisatawan mancanegara yang turut hadir meramaikan suasana. Setiap tamu yang datang disambut dengan tarian kabasaran, tarian khas Minahasa yang penuh semangat menciptakan suasana yang semakin semarak. Dalam acara pembukaan tersebut tampak hadir Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dondo Kambe, Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Yudiawan, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Adapun mereka semua disambut langsung oleh Wali Kota Tombohon, Karol Senduk, dan Ketua Panitia TIF Kartika Thanos. Dalam sambutannya, Wali Kota Tombohon menyampaikan harapannya agar TIF 2024 tidak hanya menjadi ajang hiburan, namun juga mampu memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kota Tombohon ke seluruh dunia. Festival yang penuh warna dan keceriaan tersebut diharapkan dapat semakin mengukuhkan Tombohon sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Sulawesi Utara. Anggota DPR RI Nur Azizah Tamhid didapuk sebagai pembicara dalam workshop jaminan produk halal yang diadakan di Restoran Simpang Raya, Kota Depok, Jumat 9 Agustus. Adapun acara tersebut diadakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPKH untuk mengedukasi pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sebagai pembicara, Nur Azizah menjelaskan bahwa pentingnya sertifikasi halal bagi pengusaha dan masyarakat selaku konsumen. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribunnews Depok. M. Rifki Ibnu Malsi, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik rekan Adila dan Tribuners dimanapun Anda berada, memang UMKM di wilayah Kota Depok, Jawa Barat sedang digencarkan untuk mengurus sertifikasi halal. Adapun maksud dan tujuan sertifikasi halal tersebut untuk memberikan jaminan aman bagi konsumen jika membeli produk UMKM tersebut. Selain itu, UMKM juga dapat diharapkan menjajakan ataupun menjual produknya lebih luas lagi, baik secara online maupun secara offline. Dengan adanya sertifikat halal, diharapkan omset para UMKM atau pelaku usaha kecil mikro menengah tersebut dapat bersaing dengan produk-produk lainnya. Kemarin juga telah diadakan workshop terkait sertifikasi halal. Pada kesempatan tersebut, Komisi 8 DPR RI Nur Azizah Tamhid menjelaskan bagaimana mekanisme ataupun pengurusan sertifikat halal itu dapat dilakukan. Bahkan sebelumnya pemerintah sendiri telah membantu menggratiskan untuk pengurusan sertifikasi halal untuk UMKM. Selain itu, dari Kemenag Kota Depok sendiri mengajak untuk perusahaan-perusahaan ataupun swasta untuk bersama-sama mengenjot UMKM untuk dibina bagaimana membuat produk halal dan selanjutnya dapat mengurus sertifikasi halal agar usaha mereka semakin berkembang dan penjualan produk juga semakin jauh, karena sertifikasi halal tersebut menjadi suatu terobosan baru di pemerintah agar sertifikasi halal tidak hanya berlaku untuk usaha-usaha besar, namun UMKM juga diharapkan dapat membuat sertifikasi halal agar kedepannya dapat bersaing dengan produk-produk dari perusahaan-perusahaan besar. Selain itu, pada kesempatan tersebut juga ada Genpro atau komunitas UMKM yang ada di Kota Depok turut hadir. Kehadiran Genpro menambah optimisme para UMKM untuk bersama-sama belajar bagaimana mengembangkan usahanya dari kecil hingga nantinya dapat berkembang dan dengan target nanti dapat mengekspor produk-produk halal yang mereka buat sendiri. Azizah juga mengajak masyarakat
bahwasanya jika ingin membeli berbagai produk, alangkah baiknya untuk melihat apakah produk tersebut sudah tersertifikasi halal atau belum. Karena sertifikat halal, terutama di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, itu menjadi nilai utama dalam menentukan suatu produk untuk dibeli. Demikian rekan Adila yang bisa saya sampaikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama anggota DPR RI, yakni Nur Azizah Tamhid. Berikut untuk tayangan. Ya, tadi udah saya sebutkan terkait manfaat, kemudian adanya workshop ini. Jadi untuk menunjukkan bahwa produk itu berkualitas. Kemudian untuk mempermudah masyarakat menjangkau. Kemudian tentu dari produsen akan bisa gampang untuk dipasarkan yang ke tempat-tempat yang lebih jauh. Intinya kalau sertifikasi halal dari UMKM sendiri di Komisi 8 itu memang usulannya seperti apa, Bu? Usulan dari Komisi 8, Bu, ya? Saya lupa, itu udah lama. Udah lama, Bu, ya, berarti, Bu, ya? Tribuners, Universitas Udayana memberikan penghormatan terakhir kepada mantan Rektor Prof. Inyoman Gede Antara yang masih aktif sebagai dosen dan profesor di UNDOT. Adapun penghormatan terakhir tersebut dilakukan pada Jumat 9 Agustus 2024 di Rumah Duka Kertasumadi, Jalan Kargo, Ubung, Denpasar. Sementara itu untuk pelaksanaan upacara kremasi baru akan dilangsungkan pada tanggal 12 Agustus 2024 mendatang di Krematorium Santa Graha Desa Adat Beda, Tabanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bali. Nilu Putu Wahyuni Sari, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik, terima kasih Adila. Halo Tribuner, saya Wahyuni Sari dari tribunbali.com. Hari ini akan menyampaikan terkait upacara penghormatan terakhir kepada mantan Rektor Universitas Udayana, yakni Profesor Antara yang dilakukan oleh Universitas Udayana. Universitas Udayana atau UNUD berikan penghormatan terakhir kepada mantan Rektor Profesor Dr. Insinyur Inyoman Gede Antara yang masih aktif sebagai dosen dan juga profesor di UNUD. Penghormatan terakhir ini dilakukan pada Jumat 9 Agustus 2024 di Rumah Duka Kertasumadi, Jalan Kargo, Ubung, Denpasar. Sementara untuk pelaksanaan upacara kremasi baru akan dilangsungkan pada tanggal 12 Agustus 2024 di Krematorium Santa Graha Desa Adat Beda, Tabanan. Rektor UNUD yang menjabat saat ini yaitu Profesor Insinyur Ngakan Putu Gede Suwardana mengatakan rasa kehilangan yang mendalam terhadap sosok Prof. Antara yang telah dikenal memiliki dedikasi tinggi dan komitmen besar untuk memajukan Universitas Udayana. Disinggung terkait adakah rencana mengabadikan nama Profesor Antara menjadi nama salah satu di gedung Universitas Udayana, Prof. Ngakan mengungkapkan hal itu mesti mendapatkan pertimbangan yang baik. Selain itu, seluruh pimpinan universitas termasuk para dekan, wakil dekan, ketua lembaga, kepala biru, dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa turut hadir dalam penghormatan terakhir yang digelar pada 9 Agustus 2024 kemarin. Prof. Ngakan menambahkan bahwa jika tidak ada agenda penting lainnya, ia akan hadir dalam upacara kremasi mendatang, yakni pada tanggal 12 Agustus 2024 di Tabanan. Sebelumnya, Prof. Antara pernah menjabat sebagai Rektor UNUD periode 2021-2023. Menyampaikan pesan terakhir kepada para kolega perlu menjalankan dengan sebaik-baiknya, dengan jujur dan sesuai aturan. Itu saja laporan dari saya, Adila. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, pendaftaran Gorontalo Half Marathon telah resmi dibuka oleh PJ Gubernur Gorontalo Muhammad Rudi Salahuddin Sabtu 10 Agustus 2024. Sebagai pembukaan dilaksanakan Gorontalo Half Marathon dengan jarak 5.000 dimulai sekira pukul 5.30 WITA bersama dengan para komunitas dan instansi. Diketahui puluhan peserta mulai turut mengikuti maraton, sementara lainnya ikut senam bersama di lapangan Taruna Remaja Kota Gorontalo. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Gorontalo.
Fernandes Sialagan, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik rekan Adila dan juga Tribuners, ya kami sampaikan bahwa memang hari ini tadi pagi telah dilaksanakan pembukaan untuk pendaftaran Gorontalo Half Marathon begitu. Dan dalam sambutannya Rudi Salahuddin mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan event Provinsi Gorontalo, pemerintah Provinsi Gorontalo yang berskala nasional begitu. Dan dengan dicanangkannya Gorontalo Half Marathon diharapkan mampu mengangkat pariwisata di Gorontalo. Hal itu dapat dilihat dari tagline Gorontalo Half Marathon itu sendiri, yakni berlari di pesona bahari dan budaya Gorontalo. Dan lebih lanjut, ia berharap partisipasi dari masyarakat umum maupun instansi pemerintah agar turut menyukseskan Gorontalo Half Marathon nanti begitu. Dan pihak panitia mengundang seluruh komunitas lari di Gorontalo maupun dari luar daerah, karena melihat potensi Gorontalo Half Marathon ini, kegiatan ini diharapkan oleh Rudi dapat dilaksanakan setiap tahunnya begitu. Dan memang pelaksanaan Gorontalo Half Marathon ini pada 27 Oktober 2024 nanti di Provinsi Gorontalo begitu. Sementara untuk rutenya sendiri kemungkinan besar akan dilaksanakan di kota Gorontalo, namun untuk jarak tempuhnya, maksud kami rute khusus sendiri untuk maraton itu masih didiskusikan oleh pihak pemerintah begitu dengan dinas terkait. Dan nantinya waktu untuk pengambilan merchandise itu akan dimulai pada 25 hingga 26 Oktober 2024 di Gedung Belelimbui, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulun Talangi, Kota Gorontalo. Dan panitia telah membeberkan cara pendaftarannya, yaitu melalui laman website www.gorontalohalfmarathon.com, dan dalam website ini para pelari yang disebut sebagai runners bisa memilih kategori yang diingin diikuti begitu. Dan semua umur dapat mendaftar kegiatan ini, namun khusus kategori 21K itu minimal usia 17 tahun. Sementara untuk kategori lainnya bisa diikuti semua umur, namun jika masih berada di bawah 17 tahun harus mendapatkan atau melampirkan surat izin orang tua begitu. Kapten The Gorontalo Runners, Olis Eraku, mengumumkan bahwa pendaftaran ini akan dibuka hingga hari pelaksanaan. Namun karena targetnya sebanyak 3.000 peserta, maka tidak menutup kemungkinan pendaftaran bisa ditutup sebelum hari pelaksanaan ketika kuota sudah terpenuhi begitu. Dan terdapat 4 kategori dalam pendaftaran ini, yakni kategori 5K, kategori 10K, kategori 21K, dan kategori 21K Master, yakni untuk usia 40 ke atas begitu, dengan rincian tarif biaya yakni 150.000 sampai 400.000 begitu. Dan khusus untuk komunitas lari diinformasikan bahwa akan mendapatkan potongan harga yakni 5% begitu. Dan sementara untuk merchandise sendiri, runners akan mendapatkan jersey lombanya, medali penamat, BIB number atau timing chip, dan tote bag begitu. Untuk fasilitas sendiri yang didapat berupa water station setiap 2-3 km satu kali begitu, refreshment, podium 1, 2, 3 untuk pria dan wanita, serta race result dan sertifikat begitu. Dan seluruh peserta dapat mengikuti acara hiburan dan turut mendapatkan kesempatan door prize begitu. Dan diinformasikan juga bahwa total hadiah yang akan diberikan dalam Gorontalo Half Marathon ini senilai 160 juta rupiah begitu. Baik Tribuners dan juga rekan Nabila, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, Fashion Carnaval di Tapin Art Festival 2024 kembali menyemarakkan helatan seni dan budaya terbesar di Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Yakni terdapat puluhan peserta yang meramaikan fashion show dengan tema etnik budaya Kalimantan Selatan dan bahan daur ulang itu. Karnaval sendiri dilangsungkan 2 kali pada Jumat 9 Agustus 2024, yakni untuk kategori pelajar pada sore dan kategori umum pada malam harinya.
Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Banjarmasin Pos. M. Tabri, silakan untuk laporan lengkapnya. Dan juga Tribuners dapat dilaporkan bahwasanya di Kabupaten Tapin di tahun 2024 ini kembali digelar Tapin Art Festival edisi 2024. Salah satu helatan yang digelar pada rangkaian seni dan kebudayaan terbesar di Tapin ini yaitu Fashion Carnaval. Setidaknya ada 2 kategori yang diperlombakan, yakni untuk kategori pelajar dan umum. Dari data yang kita ketahui, setidaknya ada 15 peserta untuk kategori pelajar yang dilaksanakan pada sore hari Jumat 9 Agustus kemarin. Kemudian ada 30 peserta untuk kategori umum yang berasal dari kawasan Kalimantan Selatan. Untuk perlombaan fashion show ini sendiri mengangkat etnik budaya Kalimantan Selatan, yang mana juga dikombinasikan dengan penggunaan bahan daur ulang atau sampah yang digunakan kembali. Antusias dari masyarakat maupun peserta tahun ini terbilang cukup tinggi, sama halnya pada beberapa edisi sebelumnya, yang mana ini juga menjadi tontonan masyarakat di Kabupaten Tapin karena cukup unik dan juga banyak membawa inspirasi baru terkait kampanye menggunakan sampah daur ulang. Untuk kegiatan ini sendiri didukung berbagai pihak perusahaan dan juga pemerintah daerah sehingga pelaksanaannya bisa dengan lancar dan juga mampu menyedot perhatian masyarakat secara luas. Untuk kegiatan ini sendiri pada visual yang ditampilkan ini berlangsung sore hari untuk kategori pelajar. Jadi selain menampilkan ini juga ada presentasi terkait tema dan juga filosofi dari desain yang digunakan. Malam tadi juga telah berlangsung pembagian hadiah untuk setiap kategori yang mana diperlombakan dan langsung dihadiri oleh PJ Bupati Tapin, yang mana beliau juga sekaligus sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan. Ya, demikian mungkin yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Tapin. Kembali ke studio Adina. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama PJ Bupati Tapin Muhammad Syarifuddin. Berikut untuk tayangannya. Kita tadi sudah menampilkan bagaimana masing-masing budaya dan juga kekhasan masing-masing daerah menampilkan dalam bentuk pakaian mereka. Tadi ada hantu api, ada yang dari Kota Baru, juga yang apa itu, yang Sarangjana. Nah ini, jadi bermacam-macam tampilan. Dan ini menunjukkan bahwa budaya kita sangat kaya akan budaya yang ada di Kalimantan Selatan. Sebab itu ini merupakan hal yang sangat baik bagi kita. Terus kita kembangkan, terus kita apresiasi kegiatan-kegiatan seperti ini dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan ke Tapin dan juga untuk melihat alam yang ada di Tapin. Ratusan atlet balap sepeda melangsungkan pertarungan di event Tour de Linggajati 2024 Kuningan. Hal itu terlihat saat PJ Bupati Kuningan Halib Hidayat mengibarkan bendera race di garis start finish di Jalan Siliwangi, Kuningan.
Ketua Panitia Tour de Linggajati dan Karnaval SCTV 2024, yakni U. Kusmana, yang juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kuningan mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan balap sepeda itu melibatkan atlet dan ofisial sebagai peserta dari berbagai daerah hingga mancanegara. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Cirebon. Ahmad Rifai, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik Adila, dapat saya sampaikan mengenai pelaksanaan Tour de Linggarjati ini melibatkan sebanyak 183 peserta. Peserta ataupun atlet sepeda ini tentu berdatang dari daerah yang berbeda seperti Kalimantan, Yogyakarta, Jakarta, dan kota-kota besar lainnya. Dan sekitar jam 8 pagi tadi acara sudah mulai berlangsung, mendapat perhatian dari sejumlah pejabat Kuningan serta TNI Polri juga terlibat dalam kehadiran peresmian pembukaan balap sepeda Tour de Linggarjati ke-7. Hal itu diketahui dalam kesempatannya PJ Bupati Kuningan Haji Iip Hidayat membuka secara resmi dengan mengacukan bendera res yang berada di garis start ataupun finish untuk kelas-kelas tertentu. Namun hingga saat ini Tour de Linggarjati ataupun perlombaan balap sepeda masih berlangsung dan melibatkan juga para atlet-atlet dari daerah lain. Kemudian diketahui di arena ataupun di kawasan jalur balap ini terdapat banyak tamu undangan serta pengunjung lain yang berdatangan untuk menikmati langsung bagaimana keseruan masing-masing para pesepeda itu melakukan aksi kayuhnya dengan begitu cepat. Seperti di belakang kamera saya, pemirsa, ini terdapat kawalan langsung dari kepolisian untuk mensterilkan bahwa ketika patwal yang dilakukan oleh petugas kepolisian, artinya di belakang itu ada beberapa atlet ataupun para pembalap yang sudah mengikuti ataupun bergerak lebih cepat. Seperti ini pemirsa yang diketahui langsung, dan tadi juga sempat meminta komentar tentang kegiatan ini terhadap ketua pelaksanaan kegiatan, yaitu Bapak UU Kusmana, atau bersangkutan merupakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan. Demikian Adila yang dapat saya sampaikan dari lokasi berlangsungnya kegiatan Tour de Linggarjati 2004 Kuningan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Ketua Panitia, yakni U. Kusmana. Berikut untuk tayangan. Karnaval SCTV tahun 2004 atau 2004 ini pada hari Sabtu tanggal 10 2024 tadi oleh Pak PJ, Pak Darlim, dan Pak Kopinda lainnya dibuka. Alhamdulillah sangat meriah sekali, walaupun memang persiapan tidak terlalu panjang ya, tapi kita insya Allah tahun ini yang berbeda. Biasanya Tour de Linggarjati ini dilaksanakan 3 hari, tapi karena memang waktunya sangat dan situasi kondisinya berbeda dengan tahun yang lalu, karena memang bertepatan juga dengan agenda nasional pilkada serentak, sehingga Tour de Linggarjati ini biasa dilaksanakan bulan November atau Oktober, sekarang dipajukan menjadi di bulan Agustus berbarengan dengan menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia dan hari jadi Kuningan. Setidaknya pada hari ini dibuka Tour de Linggarjati, dan biasanya 3 hari, sekarang hanya tahun ini 1 hari. Itu yang berbeda. Perbedaan yang kedua, alhamdulillah tahun Tribuners, sekira 400-an ekor kambing nampak memenuhi area lapangan Desa Lumbir, Banyumas. Keberadaan ratusan kambing di lapangan bukan untuk mencari makan rumput, namun kambing-kambing milik peternak sekecamatan Lumbir itu untuk mengikuti kontes dalam Festival Kambing 2024. Festival Kambing 2024 ini digelar dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia tingkat Kecamatan Lumbir. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jateng. Pinky Anggraini, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, selamat siang Tribuner, saya wartawan. Jadi memang pada hari Kamis 8 Agustus 2024 kemarin
pemerintah Kecamatan Lumbir baru saja mengadakan Festival Kambing 2024. Nah, Festival Kambing tahun 2024 ini diikuti sekitar 400-an kambing, ya 400-an kambing, di mana kambing-kambing tersebut merupakan milik peternak dari milik peternak Kecamatan Lumbir, Tribuners. Nah, Tribuners, Festival Kambing tahun 2024 ini pertama kali digelar oleh pemerintah Kecamatan Lumbir. Dan memang festival ini digelar dalam rangka peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia. Selain untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia, Festival Kambing diadakan sebagai upaya dari pemerintah kecamatan untuk membranding Kecamatan Lumbir sebagai sentra peternakan kambing di wilayah Kabupaten Banyumas. Nah, dari pemerintah Kecamatan Lumbir sendiri mewajibkan setiap desa mengikuti acara ini, di mana masing desa ini diwajibkan minimal membawa 20 ekor kambing. Namun ternyata animo masyarakat atau animo peternak ini sangat luar biasa, Tribuners, dan terbukti pesertanya melebihi dari prediksi panitia, yaitu lebih dari 400-an. Nah, Tribuners, ada beberapa kelas yang dikonteskan dalam festival kambing tersebut, yaitu untuk kelas dengan tinggi badan 80 cm ke atas, kemudian 66 cm sampai 80 cm, dan kelas di bawah 65 cm. Untuk jenisnya sendiri ada betina indukan, peranakan etawa, kemudian ada pejantan peranakan etawa, kemudian ada betina Jawa, dan juga pejantan Jawa. Jadi memang ada 4 kategori yang diperlombakan, 4 jenis kambing yang diperlombakan dalam festival kambing di Kecamatan Lumbir. Sedangkan untuk penilaiannya sendiri ini sengaja mendatangkan juri, ya, tentunya dari dokter hewan, kemudian dari peternak kambing yang memang sudah sukses, kemudian juga dari dinas. Jadi memang untuk penilaiannya sendiri dilihat dari bentuk postur tubuh, kemudian bobot, kemudian ada dari warna bulu juga, dari kesehatan hewan, dan juga kedekatan antara hewan dan peternaknya. Nah, Tribuners, tentunya ini sangat menyedot animo masyarakat, ya. Ini banyak sekali masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung festival kambing yang baru dilaksanakan pertama kali di Kecamatan Lumbir. Nah, rencananya menurut informasi dari Camat Lumbir, Susanti Tripamuji, bahwa dirinya akan berusaha untuk terus mengadakan acara Festival Kambing 2024 ini untuk di tahun-tahun selanjutnya. Begitu, Tribuners. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Camat Lumbir, yakni Susanti Tripamuji, dan peserta yakni Bayu. Berikut untuk tanya. Kami ada peringatan HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia yang memang sengaja saya bikin beda, karena saya kemas salah satunya dengan kegiatan Festival Kambing tingkat Kecamatan Lumbir tahun 2024. Di mana Festival Kambing ini saya wajibkan untuk 10 desa yang ada di Lumbir, yang mana masing-masing desa tuh minimal 20 kambing, maksimal 40. Tapi rupa-rupanya lebih dari itu, ya, lebih dari 400 kambing. Dan kegiatan ini memang di samping untuk peringatan HUT RI 79, kami juga ini sebagai salah satu rencana kami untuk branding, di mana Kecamatan Lumbir menjadi sentra peternakan kambing yang ada di wilayah Kabupaten. Nah, saya bawa 4 kambing, ada pejantan peranakan etawa, pejantan bakalan peranakan etawa, dan juga bakalan Jawa Rando. Ya. Betul, berapa hari persiapan ini tuh? Ya, sebetulnya kita tidak ada berapa persiapan khusus, hanya saja memang untuk pola pakan dan yang lainnya itu perawatan itu kan kita lakukan secara biasa. Cuma memang kemarin sebelum didatangkan ke sini kita mandikan dulu dengan sampo yang sip lah. Hyundai Batam dengan bangga merilis unit terbarunya, yakni kendaraan bertenaga listrik All New Kona Electric. Mobil tersebut resmi di-launching dan diperkenalkan kepada masyarakat luas di Atrium Grand Batam Mall pada Sabtu 10 Agustus.
Layaknya mobil mewah dengan keunggulan listrik, launching unit itu menyita perhatian para pengunjung mal. Beberapa warga sempat melihat-lihat dan bersuah foto. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Batam. Beres Lumban Tobing, silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, baik, selamat siang Tribuner, selamat siang rekan Adila. Jadi perlu kami laporkan satu otomotif dari Hyundai begitu kembali meluncing generasi terbaru mobil listrik begitu. Nah, ini mobil setelah sekian lama nanti ya. Adapun mobil tersebut ya ini Hyundai All New Kona begitu. Nah, jadi kemarin pas tadi launching di Atrium Grand Batam Mall, banyak masyarakat yang langsung berdatangan begitu, melihat-lihat, bahkan ada yang menanyakan harga. Jadi suasana memang pas saat launching sangat ramai, selagi Hyundai Batam menghadirkan beberapa unit varian baru dari Hyundai, begitu. Ada 5 varian baru yang dihadirkan pada pameran tersebut. Nah, kehadiran mobil itu lantas menjadi perhatian ya bagi masyarakat yang ingin melihat-lihat gitu ya, dan bersuah foto. Nah, Branch Manager Hyundai Batam, Muhammad Catur Rangga Stanggang begitu, memperkenalkan langsung unit terbarunya. Nah, jadi dia menyampaikan bahwa sejak di launching pada hari itu juga masyarakat sudah bisa melakukan pemesanan untuk generasi All New Kona bertenaga listrik. Nah, jadi masyarakat yang melakukan pemesanan di hari itu sampai di tanggal 11 nanti akan mendapatkan beberapa kemudahan fasilitas begitu, mendapatkan free charging di showroomnya Hyundai selama setahun ya. Nah kemudian Rangga juga menyampaikan bahwa harga mobil ini cukup terjangkau ya, di angka 499. Nah, selain itu dari segi fasilitas dari mobil begitu, ini dilengkapi dengan elektrik, bahkan bisa dikendalikan dari handphone, begitu, nyalakan HP, nyalakan mobil. Nah, mobil ini juga digaransi dengan perawatan hingga 8 tahun, gitu. Jadi masyarakat yang ingin melakukan pemesanan bisa langsung ke showroom Hyundai yang ada di Batam. Mungkin demikian rekan Adila, terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, keberhasilan Indonesia meraih juara ketiga pada cabang olahraga bulu tangkis dalam kontestasi Olimpiade Paris 2024 rupanya bukanlah menjadi kebanggaan semata bagi masyarakat di tanah air. Torehan medali perunggu itu memiliki kesan tersendiri bagi sang atlet dari nomor tunggal putri, yakni Gregoria Mariska Tunjung. Pasalnya pebulu tangkis tunggal putri peringkat ke-9 dunia tersebut akan genap berusia 25 tahun pada Minggu 11 Agustus 2024. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Tangerang. Gilbert Sam Sandro, silakan untuk laporan lengkapnya. Iya, Adila. Peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024, Gregoria Mariska Tunjung akhirnya tiba di tanah air pada Sabtu 9 Agustus 2024 kemarin, di mana ketibaan Gregoria sendiri berdasarkan pantauan sekira pukul 16.25, terus dengan didampingi oleh rombongan tim ad hoc dan juga sang kekasih yakni Mika Angelo. Torehan medali perunggu yang diraih oleh Gregoria Mariska Tunjung ini sendiri rupanya memiliki kesan tersendiri. Pasal memang Gregoria diketahui akan merayakan ulang tahun yang ke-25-nya pada Minggu 11 Agustus 2024. Di mana hal itu disampaikan Gregoria sebagai kado manis untuk Indonesia dan yang akan merayakan HUT RI ke-79 dan juga usia perak yang akan
yang akan menggenapinya pada 11 Agustus mendatang. Selanjutnya, George juga yang merupakan sapaan akrab Gregoria bersama keluarga akan merayakan keberhasilan Gregoria kali ini di Jakarta. Diketahui di mana keluarga Gregoria akan menjemput atlet peringkat 9 pebulu tangkis peringkat 9 wanita tunggal tersebut untuk merayakan raihan dari Olimpiade Paris 2024 sendiri ini. Menurutnya gelombang dukungan masyarakat yang tidak akan berhenti menjadi salah satu sekian banyak dari faktor pemicu untuk kesuksesan Gregoria pada kali ini. Meskipun memang tradisi medali emas di badminton Indonesia dari berbagai nomor akhirnya terpatahkan, namun Gregoria pada saat ini diketahui menyamai rekor yang disamakan oleh Maria Christine pada Olimpiade Beijing 2008 lalu dengan meraih perunggu pada nomor tunggal putri bulu tangkis dari Olimpiade tersebut sendiri. Demikian adalah sampaikan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Gregoria Mariska Tunjung selaku atlet bulu tangkis. Berikut untuk tayangan. Karena buat syarat dulu merayain. Mungkin karena waktunya mepet sekali ya Mbak, jadi sepertinya dirayainnya cukup di Sabtu sama Minggu besok aja. Dan kebetulan nanti hari Senin tanggal 11 saya ulang tahun, jadi paling mau merayakan dengan keluarga dan Bapak Ibu pasti akan kesini untuk merayakan bersama dengan saya. Terima kasih. Pertanyaan terakhir. Tribuners, nasib apes dialami seorang siswa MTS berinisial J 14 tahun saat melakukan atraksi menyemburkan api pada perayaan hari ulang tahun ke-79 RI pada Jumat 9 Agustus 2024 sore. Adapun atraksi dalam lomba gerak jalan tingkat SMP MTS itu seketika menjadi petaka saat korban J melakukan aksinya, yakni api yang hendak disembur menggunakan bensin malah merambat hingga membakar mulut beserta lehernya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lombok. Ahmad Wawan Sugandika, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik rekan Adila di studio, selamat siang. Saya ucapkan bagi rekan sekalian dimanapun berada. Memang betul Adila, kecelakaan mengerikan saat atraksi pada sebuah lomba peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia menimpa seorang siswa madrasah sanawiyah inisial J yang masih berumur 14 tahun di Kabupaten Lombok Timur. Nah, di mana korban saat melakukan atraksi menyemburkan api yang dirangkai dalam lomba gerak jalan tingkat SMP atau MTS sederajat begitu, itu seketika menjadi petaka, di mana api yang hendak disembur menggunakan bensin malah merambat hingga membakar mulut, leher beserta dengan muka korban. Nah, dari informasi yang dihimpun tribunlombok.com, Adila, kejadian naas itu terjadi di Kecamatan Pringgesile, Kabupaten Lombok Timur pada Jumat sore tanggal 9 Agustus tahun 2024 kemarin. Di mana Ketua Panitia Penyelenggara Lomba Gerak Jalan tingkat Kecamatan Pringgesile, Zulkarnain saat dikonfirmasi mengatakan pada saat peleton barisan yang beranggotakan korban ini sebelumnya juga sempat dilarang oleh pihak sekolah melakukan atraksi membahayakan sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan juga oleh panitia lomba pada saat itu. Dari musyawarah pihak sekolah dan keluarga korban begitu sebelumnya juga sudah sepakat untuk tidak menampilkan atraksi berbahaya. Nah, korban juga sempat mogok untuk tidak mau mengikuti lomba gerak jalan begitu. Lomba gerak jalan ini karena mendapatkan karena tidak diizinkan untuk melakukan atraksi tersebut. Disebutkannya pihak sekolah juga dengan tegas begitu melarang peserta mengikuti lomba jika siswa melakukan atraksi berbahaya seperti berbahaya begitu. Namun tak kehabisan akal
anggota regu berbaris itu bersama korban melanjutkan latihan seperti biasa hingga kemudian pada hari hanya atraksi tersebut dilakukan di luar sepengetahuan dan kontrol dari pihak sekolah dan juga panitia penyelenggara lomba. Nah, sementara dari pengakuan orang tua, korban mengakui bahwa bensin itu perintah dari guru, kendati sejak awal telah dilarang. Siswa ini juga dari rumah dapat mengelabui orang tuanya, di mana ia membawa bensin seolah-olah itu adalah perintah guru, meski pada dasarnya orang tua juga sudah melarang gitu. Berdasarkan tanggung jawab moral, panitia juga langsung bergerak mengkomunikasikan antara pihak sekolah dan orang tua guna tidak ada kesalahpahaman komunikasi antara kedua belah pihak, di mana kejadian itu pure dari miskomunikasi atau tindakan nekat yang dilakukan oleh para kelompok yang di mana di sana juga ada korban tersebut. Nah, saat ini kedua pihak juga saling memahami, baik antara orang tua korban ataupun dengan pihak sekolah, saling mengerti keadaan masing-masing. Dikatakan lebih jauh, kejadian itu juga sangat cepat dan sesaat begitu. Adalah pihaknya pun percaya pada peserta berdasarkan meeting dengan para pembina sebelum lomba dilaksanakan. Nah, dari kejadian ini Adila dan Tribuners sekalian sepatutnya menjadi pelajaran ya untuk semua pihak dalam upaya menanam rasa cinta tanah air pada kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini juga harus dilakukan tanpa harus melupakan